Tampaknya pemerintah sedang bergairah, seneng ngelihatnya. Presiden ditemani oleh para menteri dan dayang-dayang yang lain itu mengunjungi daerah-daerah pertanian, terutama misalnya di Sulawesi Selatan. Begitu juga dengan gudang-gudang Bulog. Kelihatan bahwa pemerintah ini punya komitmen tinggi atau punya kepedulian atau perhatian terhadap para petani. Kelihatannya. Tapi yang jelas, pada rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, pemerintah memutuskan seperti disampaikan oleh Badan Ketahanan Pangan akan mengimpor 2 juta ton beras. Iya, 2 miliar kilo. Itu hasilnya. Jangan lupa, ada margin triliunan rupiah ketika beras impor masuk ke Indonesia karena selisih harganya per kilogram itu sangat jauh. Dan jangan lupa, kita harus menyampaikan turut berduka kepada para petani. Informasi rencana impor beras 2 juta ton sepanjang tahun 2023 itu awalnya terungkap dari surat rahasia yang dibuat oleh banyak media gitu ya. Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Lembaga ini memerintahkan agar Bulog mengimpor 500.000 ton pertama. Selanjutnya sampai akhir 2023 jumlahnya menjadi 2 juta ton. Alasannya klise. Tambahan pasokan beras tersebut digunakan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan beras. Kemudian untuk bantuan beras kepada sekitar 21 juta keluarga penerima manfaat atau keluarga miskin dan kebutuhan lainnya. Walau alam untuk kebutuhan lainnya. Apa masalahnya dengan impor beras ini? Yang sudah pasti hasil produksi petani akan terganggu. Dengan harga beras impor yang jauh lebih murah, otomatis akan menekan harga jual gabah petani. Efeknya, tingkat kesejahteraan petani akan terjun bebas. Pemerintah mau tanggung? Gak akan terjadi. Bencana gabah petani gara-gara beras impor ini paling banyak akan terjadi di Jawa Tengah. Beras di daerah ini surplus. Produksi lebih tinggi dibandingkan kebutuhan konsumsi masyarakat di seluruh Jawa Tengah. Jadi sebenarnya bisa diekspor ke daerah lain. Jadi ekspor dari Jawa Tengah misalkan ke DKI. Tapi kalau harga beras anjlok bisa berabe ini daerah. Kenapa? Karena produksinya banyak, itu kan artinya lahan pertaniannya besar, artinya banyak petani yang bekerja di situ. Kalau harganya anjlok, makin banyak orang yang terkena beban penurunan harga. Daerah lain seperti Jawa Tengah, ada Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Di 4 daerah ini, selain Jawa Tengah, surplus berasnya di atas 1 juta ton. Dari sisi bisnis, beras impor memang empuk. Selisih harga beras di dalam negeri dengan beras Vietnam misalnya, itu bisa sampai 5.500 per kilogram. Sedangkan dengan beras Thailand, selisihnya hampir 5.000 per kilogram. Jadi beras Thailand lebih murah ketimbang beras kita sekitar 5.000 per kilogram. Kalau impor 2 juta ton beras, seluruhnya dari Vietnam misalnya gitu ya, ada potensi margin sekitar 11 triliun. Dan kalau seluruh beras impor itu didatangkan dari Thailand, potensi marginnya 10 triliun. Apa karena ini impor beras begitu bersemangat? Entahlah, hanya mereka yang tahu. Eling dan waspada.